Coba Anda bayangkan ya, Anda lagi duduk di sebuah ruangan, terus Anda pegang selembar kertas. Di permukaannya sih, itu cuma tumpukan kertas biasa aja kan, dengan tinta hitam. Tapi di dunia nyata, kertas yang Anda pegang itu, wah, punya kekuatan yang absolut banget. Betul, absolut dalam artian yang sangat harfiah ya. Iya kan? Maksudnya dokumen itu bisa memutus ikatan pernikahan yang mungkin udah jalan puluhan tahun. Atau bisa maksa seseorang buat nyerahin sebidang tanah, atau bahkan mendefinisikan ulang status hukum seseorang di mata negara. Kita tuh seringkali cuma lihat hasil akhirnya aja, pas palu hakim udah diketuk. Udah beres gitu ya kelihatannya. Nah, iya. Tapi jarang banget kita nanya, sebenarnya apa sih yang tertulis di dalam putusan hakim itu? Kok bisa ya selembar kertas ngubah realitas kehidupan seseorang secara drastis? Kalau kita lihat lebih dekat sih, dokumen itu sebenarnya bukan cuma sekedar kumpulan kalimat atau isai gitu. Itu tuh sebuah arsitektur hukum yang sangat amat presisi. Arsitektur hukum? Wow, oke. Iya, kayak semacam mesin logika lah. Mesin ini disusun pakai protokol yang kaku banget. Setiap bagian di dalamnya punya fungsi yang spesifik. Dan ini yang ngeri, kalau ada satu aja komponen yang hilang atau salah tempat, seluruh kekuatan absolut dari dokumen itu bisa runtuh seketika. Wah, bisa langsung batal gitu ya kekuatannya. Nah, makanya hari ini kita bakal melakukan sesi eksplorasi mendalam ya untuk membedah anatomi dari mesin logika ini. Sumber materi kita hari ini luar biasa berharga, baik buat mahasiswa hukum maupun masyarakat awam. Benar banget. Catatan akademis yang sangat komprehensif. Betul, yaitu Diktat Hukum Acara Peradilan Agama dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang ditulis oleh Bapak M. Faisal Rahendra Lubis. Misi kita hari ini cukup spesifik ya. Kita bakal bongkar komponen esensial apa aja yang wajib ada di putusan, terus kenapa sebuah gugatan itu bisa hancur bahkan sebelum pemeriksaannya dimulai. Nah, ini banyak kejadian loh. Iya kan? Dan juga gimana dokumen ini dirancang supaya bisa benar-benar dieksekusi di lapangan, gak cuma jadi macan kertas aja. Oke, tapi sebelum kita melompat lebih jauh, ada satu aturan dasar yang di-highlight di sumber kita ini, dan ini menunjukkan betapa kakunya sistem peradilan. Aturan macam apa tuh? Aturan bahwa apa yang diucapkan oleh hakim di ruang sidang yang terbuka itu harus sama persis, kata demi kata, dengan apa yang tertulis di dokumen fisik putusannya. Hah? Serius? Harus kata demi kata? Nggak boleh ada improvisasi sedikit pun? Nggak boleh sama sekali. Nggak ada ruang buat hakim nambah-nambahin opini pribadi atau ngebumbuin naskah pas lagi bacain putusan. Karena yang diucapkan dan yang tertulis itu adalah satu kesatuan. Ini demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Oke, jadi ini ibarat cetak biru yang udah dikunci mati gitu ya pas dibacakan. Mari kita mulai bedah dari wujud fisik dokumennya. Di diktat ini, bagian paling atas itu disebutnya kepala putusan kan? Iya, kepala putusan. Dan isinya itu wajib memuat kata putusan, terus ada nomor perkara. Nah, yang menarik, khusus di lingkungan peradilan agama, ada kewajiban mencantumkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Sesuai aturan yang berlaku ya. Betul, sesuai pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Terus dilanjutkan dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau saya mikir awam sih, sepintas ini terdengar kayak formalitas pembuka aja gitu. Kayak basa-basi lah. Nah, itu kesalahan umum. Kalimat pembuka itu sering banget disalahpahami cuma sebagai tradisi atau hiasan naskah. Padahal fungsinya itu murni sebagai jangkar yurisdiksi dan memberikan kekuatan eksekutorial. Tunggu, maksudnya jangkar yurisdiksi gimana? Gini, tanpa kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu, putusan tersebut secara hukum langsung kehilangan mahkotanya. Dia nggak punya kekuatan untuk memaksa siapapun. Oh, wow. Cuma gara-gara satu kalimat itu nggak ada. Iya, batal demi hukum. Negara tuh nggak akan bisa kirim aparat atau polisi buat mengeksekusi putusan yang nggak ada kalimat sakti itu. Karena kalimat itu adalah delegasi kekuasaan langsung dari negara kepada sang hakim. Masuk akal, masuk akal. Nah, setelah kepala putusan yang sakral itu, dokumennya mulai mendata identitas. Siapa penggugatnya, siapa tergugatnya, lengkap lah ya dari nama, umur, agama, sampai alamat. Abis itu, masuk ke bagian yang namanya duduk perkara. Ah, iya. Ini bagian yang lumayan panjang biasanya. Iya, saya baca deskripsinya di diktat, mari kita urai ini. Duduk perkara ini bertindak persis kayak segmen previously on, atau pada episode sebelumnya,
kalau Anda suka nonton serial TV. Haha, ya, analogi yang pas banget. Kan biasanya di awal film ada rangkuman drama gitu ya. Semua sejarah persidangan, dari isi gugatan, upaya perdamaian yang mungkin gagal, sampai jawaban tergugat itu dirangkum di sini. Ada yang namanya proses replik dan duplik juga dicatat. Benar, karena pengadilan wajib mendokumentasikan bahwa due process of law atau proses hukum yang semestinya itu benar-benar udah dijalankan. Pengadilan nggak bisa tiba-tiba ngehukum orang tanpa nyatet sejarah perdebatannya. Tapi ngomong-ngomong soal replik dan duplik nih, ini kan istilah yang kedengarannya teknis dan kaku banget. Padahal kalau dibayangin, ini tuh arena pertarungan taktik kan? Penggugat ngelempar gugatan, lalu Tergugat menangkis, iya pakai jawaban atau eksepsi. terus penggugat kan nggak diem aja dong, dia balas lagi tangkisan itu namanya replik kan? Betul, dan tergugat balas lagi pukulan itu lewat duplik, pingpong argumen lah. Nah, duka-muka proses pingpong ini sangat rentan ya. Maksud saya mengungat aturan awal tadi bahwa apa yang tertulis harus presisi. Gimana caranya hakim merangkum perdebatan berlapis-lapis ini ke dalam satu dokumen tanpa kehilangan substansi? Disinilah letak keahlian seorang hakim. Hakim itu harus melakukan penyaringan fakta secara objektif. Bayangin aja, dari ratusan halaman dokumen replik dan duplik yang diajukan pengacara, hakim harus mengekstraksi dalil-dalil mana aja yang benar-benar relevan sama pokok sengketanya. Jadi disortir gitu ya? Iya, disortir. Dan dokumen ini harus merekam argumen kedua belah pihak secara seimbang sebelum masuk ke tahap pembuktian. Kalau hakim misalnya gagal merangkum argumen kunci dari pihak tergugat di dalam duduk perkara ini, Bisa diprotes dong? pasti tergugat bisa menuduh hakimnya nggak imparsial atau berat sebelah. Dan itu bisa jadi celah buat membatalkan putusan di tingkat banding loh. Wah, beban administratifnya berat banget ya. Terus saya jadi mikir, karena harus sangat presisi, gimana kalau ada human error? Hakim kan juga manusia. Misalnya, pas ngetik duduk perkara atau bagian identitas tadi, hakim salah ngetik nama atau salah bacain satu umur di persidangan. Apakah masalah teknis sepele ini bisa meruntuhkan putusan? Kalau di sistem hukum formal, kesalahan kayak gitu tuh nggak bisa dibilang sepele. Oh, nggak sepele? Nggak dong. Tergantung tingkat keparahannya. Salah ketik nama atau alamat itu bisa bikin putusan jadi error in persona. Subjek hukumnya dianggap keliru. Jadi ibaratnya salah tangkap orang gitu ya? Persis. Pihak yang kalah itu nanti bisa banget pakai celah ini buat nolak eksekusi. Mereka tinggal bilang, lo nama di dokumen ini beda satu huruf sama KTP saya, jadi putusan ini nggak berlaku buat saya. Wah, licin juga ya. Tapi ya sih, masuk akal. Berarti bagian awal dokumen ini semacam gudang penyimpanan fakta dan sejarah persidangan. Betul, fondasinya ada di situ. Pertanyaannya, setelah fakta-fakta ini dikumpulkan, dokumen ini kan harus bergerak mengolah bahan mentahnya. Nggak mungkin dari sejarah konflik tiba-tiba langsung muncul hukuman. Pasti ada jembatan logikanya kan? Jelas ada jembatan logikanya. Dan bagian ini adalah jantung dari putusan itu sendiri. Namanya pertimbangan hukum. Jantungnya ya? Iya. Kalau di dokumen fisik, bagian ini tuh selalu ditandai dengan kata menimbang. Anda bisa bayangin ini kayak ruang mesinnya pengadilan. Atau laboratorium tempat hakim menganalisis semua fakta. Bisa gitu. Haha, ya jelas nggak bisa. Hakim nggak boleh pakai perasaan. Hakim harus pakai penalaran deduktif. Penalaran deduktif, gimana prakteknya tuh? Mekanismenya gini, hakim ngambil dalil dari gugatan, terus dibenturkan dengan alat bukti yang ada. Misalnya, ada bukti sertifikat tanah atau kesaksian saksi ahli. Nah, fakta yang terbukti ini kemudian dicocokkan dengan pasal undang-undang, hukum yang nggak tertulis, atau jurisprudensi yang udah ada. Jadi ibarat puzzle yang dicocok-cocokin gitu ya? Benar. Dan hakim itu harus menguraikan alasan rasionalnya secara tertulis. Mengapa alat bukti A lebih kuat dari B? Mengapa pasal X relevan? Kalau ada bukti yang ditolak, hakim juga harus nulis kenapa itu ditolak. Proses penalaran dari A sampai Z inilah yang nanti menghasilkan kesimpulan terbukti atau enggaknya suatu perkara. Oke. Nah, setelah proses mikir yang panjang di ruang mesin ini selesai, dokumennya kan harus ngasih hasil akhirnya. Betul, ujung tombaknya. Tibalah kita di bagian amar putusan. Bagian ini selalu diawali kata mengadili kan? Ini tuh jawaban dari tuntutan atau petitumnya. Dan di diktat Bapak Faisal ini, aturannya sangat tegas. Amar putusan itu harus tegas, lugas, terperinci, nggak boleh samar-samar, dan ditulisnya harus ringkas, padat, terang. Harus sejelas-jelasnya. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Bahasa hukum itu kan terkenal berbelit-belit ya.
Panjang, muter-muter, bahkan bagian menimbang tadi aja panjang banget analisisnya. Mengapa pas di bagian paling penting ini, hakim tiba-tiba harus berubah jadi editor yang kejam terhadap tata kata? Harus pelit kata banget gitu loh. Karena fungsinya udah berubah total. Di bagian mengadili ini, dokumennya bukan lagi sebuah teks analisis, melainkan sebuah instrumen eksekusi. Amar putusan itu pada dasarnya adalah perintah. Perintah? Buat siapa? Perintah yang nantinya harus dijalankan di dunia nyata oleh pihak ketiga, biasanya oleh aparat penegak hukum atau jurusita dari pengadilan. Oh, jadi bukan hakimnya yang ngejalanin ya? Bukan? Nah, jurusita di lapangan ini kan tugasnya bukan menafsirkan isi kepala atau filosofi keadilan hakim. Kalau amarnya pakai bahasa puitis atau ambigu misalnya nih, menghukum tergugat untuk memberikan kompensasi yang adil kepada penggugat. Terdengar bagus sih, tapi adil itu kan relatif ya. Nah, itu masalahnya. Putusan kayak gitu bakal jadi non-executable, alias nggak bisa dieksekusi. Jurusita di lapangan bakal pusing. Adil itu berapa rupiah? 1 juta? 1 miliar? Jurusita kan nggak punya wewenang buat tentuin itu. Wah, bener juga. Berarti harus matematis banget ya. Harus sangat spesifik. Misalnya, menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah atau menyerahkan tanah seluas 200 meter persegi di Jalan X. Nggak boleh ada ruang buat multitafsir sedikit pun. Keren-keren. Biar gampang dieksekusi aparat ya. Nah, dokumen ini kan lalu ditutup dengan bagian penutup, di mana ada tanggal dijatuhkan, siapa majelisnya, siapa paniteranya, rincian biaya perkara. Tapi kalau kita geser sedikit ngomongin isi vonisnya, ternyata nggak semua putusan itu berakhir dengan kemenangan atau kekalahan loh. Betul. Ada banyak skenarionya. Tergantung sifat perkaranya juga. Ya, dari diktat ini saya lihat putusan itu diklasifikasikan ke beberapa jenis. Ada yang namanya putusan deklaratuer, lalu konstitutif, dan kondemnatuer. Ini istilah Belanda semua ya. Iya, hukum kita kan banyak warisan Belanda. Kalau kita bedah satu-satu, putusan deklaratuer itu sifatnya cuma mendeklarasikan atau menyatakan status hukum yang sebenarnya udah ada. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, pengadilan menyatakan bahwa anak A adalah anak sah dari pernikahan B dan C. Di lapangan, nggak ada yang disita, nggak ada yang dihukum. Negara cuma ngasih stempel resmi bahwa iya, status hukum anak ini sah. Oke, jadi cuma meresmikan kenyataan aja ya. Terus kalau konstitutif? Kalau konstitutif ini beda, sifatnya menciptakan keadaan hukum yang baru atau meniadakan keadaan hukum yang lama. Begitu palu diketuk, realitas hukumnya berubah detik itu juga. Oh, contoh paling gampangnya putusan cerai kan? Betul banget. Detik di mana amar putusan cerai dibacakan, ikatan pernikahan itu lenyap. Nggak butuh jurusita buat misahin suaminya dan istrinya. Dokumen itu sendiri yang ngubah realitasnya. Masuk akal. Nah, yang terakhir kondemnatuer. Ini yang paling sering bikin drama kayaknya. Haha, iya. Sifatnya menghukum atau memaksa. Ini yang butuh jurusita tadi. Mengosongkan tanah, bayar utang, gitu-gitulah. Tapi nih ya, dari semua jenis putusan itu ada satu klasifikasi akhir persidangan yang menurut saya ini semacam jebakan Batman buat para penggugat, yaitu putusan NO alias Niet Onvankelijk Verkleer. Oh, NO. Mimpi buruknya para pengacara itu. Iya kan, artinya gugatan tidak dapat diterima. Tunggu dulu, saya butuh konfirmasi. Apa sih bedanya secara mutlak antara gugatan yang ditolak dengan gugatan yang dibilang NO? Kalau saya analogikan kayak lagi sekolah nih ya, apakah putusan NO ini ibarat guru yang ngebalikin lembar ujian murid tanpa menilainya sama sekali, cuma gara-gara si murid salah nulis nama mata pelajaran di kertasnya? Analogi yang sangat cerdas. Iya, persis kayak gitu. Serius? Cuma gara-gara itu? Iya, perbedaannya itu ada di tahap pemeriksaan substansinya. Kalau gugatan Anda ditolak, dalam analogi tadi berarti guru udah baca lembar jawaban Anda dari awal sampai akhir. Itu artinya hakim udah memeriksa pokok perkara di ruang mesin menimbang tadi. Buktinya udah diuji, saksinya udah didengar. Tapi ternyata buktinya kalah kuat gitu ya? Betul, Anda kalah di substansi. Dan kalau udah ditolak, Anda nggak bisa menggugat hal yang sama lagi ke depannya, namanya nebis in idem. Tapi kalau NO, Kalau NO, kertas ujiannya belum dibaca sama sekali. sama sekali belum disentuh isi sengketanya. Pengadilan mendeteksi dari awal bahwa kendaraan gugatan Anda ini udah cacat bawaan. Cacat bawaan kayak gimana contohnya? Banyak alasannya. Bisa karena obscure libel, gugatan Anda kabur, nggak jelas apa yang dituntut, atau error in persona, tadi Anda ngegugat orang yang salah, masa ngegugat direktornya, padahal harusnya ngegugat perusahaannya.
Atau bisa juga karena kasusnya udah kedaluarsa. Wow, jadi karena formatnya aja udah salah, hakim nggak mau capek-capek periksa isinya. Tapi tunggu deh, kenapa hakimnya nggak ngasih tahu aja di ruang sidang? Ini gugatan Anda salah ketik dikit, benerin dong biar kita bisa lanjut sidang. Kan lebih efisien gitu daripada harus NO. Nah, itu melanggar asas hukum perdata kita. Pengadilan perdata itu pasif, hakim itu wasit, yang netral. Oh, nggak boleh bantuin salah satu pihak. Jelas nggak boleh. Kalau hakim bantuin ngebenerin gugatan si penggugat biar jelas, hakimnya bertindak seolah-olah dia pengacaranya si penggugat dong. Itu melanggar hak tergugat. Jadi pengadilan ambil langkah NO. Gugatan Anda dibalikin, dianggap nggak pernah ada sidang pokok, dan Anda harus bikin ulang dari nol kalau mau maju lagi. Luar biasa kejam, tapi sangat masuk akal demi keadilan. Oke, sekarang mari kita asumsikan yang indah-indah. Anda lolos dari jebakan NO, Anda menang substansi, dan hakim ngetuk palu condem natuir. Anda menang. Apakah Anda bisa langsung bawa polisi dan jurusita hari itu juga buat nyita tanah lawan Anda? Jawabannya nggak bisa. Loh, katanya udah menang. Kertas putusan itu masih belum punya taji, sampai dia mendapatkan status hukum tertentu yang kita sebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Inkrah. Berapa lama tuh prosesnya? Kenapa nggak langsung absolut aja? Secara mekanis, sistem ngasih tenggang waktu buat pihak yang kalah untuk melakukan perlawanan. Entah itu banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau masa tenggangnya udah habis, misal 14 hari, dan nggak ada yang banding, barulah putusan itu inkrah. Kenapa sistem memaksa kita nunggu gitu loh? Padahal kan udah menang lewat analisis yang ribet tadi. Karena hukum sadar betul bahwa hakim itu manusia, bisa salah. Coba bayangin, Anda menang, hari itu juga rumah orang dibongkar rata sama tanah. Bulan depannya, di tingkat banding, putusan itu dibatalkan. Gimana cara ngembalin rumah yang udah hancur itu? Nggak bisa, irreversible damage ya. Nah, itu dia. Sistem ngasih jeda buat mencegah kerusakan yang nggak bisa diperbaiki. Begitu jedanya terlewati, putusan itu ngunci. Disitulah 3 kekuatan putusan bangkit. Mengikat para pihak, jadi alat bukti otentik, dan punya kekuatan eksekusi, di mana instrumen negara siap turun tangan. Gila ada arsitektur waktu juga yang ditanam di sistem ini ya. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong soal musuh dan perlawanan, gimana kalau Anda datang ke pengadilan bukan buat berantem sama orang? Anda cuma butuh dokumen resmi, nggak ada yang mau dirampas hartanya. Di sumber kita ini ada jenis dokumen yang beda total dari yang kita obrolin dari tadi. Namanya bukan putusan, tapi penetapan. Ya. Ini masuk ke wilayah yang namanya jurisdicto voluntaria atau peradilan sukarela. Peradilan sukarela. Jadi kalau yang kita bahas dari awal tadi, itu namanya apa? Itu jurisdicto contenciosa atau peradilan sengketa. Terus maksudnya peradilan sukarela ini gimana? Saya agak bingung. Apa jadinya ini semuanya kalau saya memohon penetapan? Apakah pengadilan ini pada dasarnya sedang bertindak kayak semacam notaris tingkat tinggi yang super resmi gara-gara nggak ada ring tinju atau musuh di ruang sidang? Analogi notaris negara itu pas banget. Ini nunjukin wajah lain dari lembaga peradilan. Pengadilan tuh nggak cuma jadi wasit pertarungan loh. Di penetapan ini, pengadilan berubah fungsi jadi kepanjangan tangan negara untuk ngasih kepastian administratif buat warganya. Contoh kasusnya apa aja sih? Misalnya al-isbat atau pengesahan nikah lama, atau penetapan ahli waris atau permohonan wali buat anak di bawah umur. Di situ kan nggak ada lawannya, cuma ada pemohon. Wah, pantesan ya anatomi dokumennya juga beda. Di diktat dibilang dokumen penetapan ini nggak ada kolom perlawanan dengan atau kolom tergugat, cuma ada pemohon. Ya, formatnya dilucutin jadi lebih simpel. Hakim juga nggak perlu nulis duduk perkara yang penuh drama adu argumen, kan emang nggak ada yang berantem. Dan yang paling mencolok, di bagian ekornya itu nggak pakai kata memutuskan atau mengadili, tapi pakainya kata menetapkan. Betul. Dan karena sifatnya murni deklaratoir, penetapan ini sama sekali nggak punya kekuatan eksekusi. Oh, jadi nggak bisa dipakai buat ngusir orang ya? Nggak bisa dong. Anda nggak bisa bawa kertas penetapan ke polisi buat maksa orang lain. Dokumen itu cuma mengikat pada diri pemohon sendiri. Misalnya Anda butuh kertas itu sebagai syarat buat nyairin dana pensiun PNS milik almarhum suami Anda di Taspen. Itu fungsi utamanya. Wah, ini ngebuktiin ya bahwa bahasa dan struktur hukum itu sangat elastis, ngikutin tujuannya. Kalau buat sengketa, ruang mesinnya rumit dan kaku banget. Kalau buat administrasi, dibikin sederhana tapi tetap punya wibawa hukum. Tepat. Dan ini penting buat dipahami. Betul. Nah, rangkuman kesimpulan buat sesi kita hari ini, kita udah sama-sama lihat gimana selembar kertas putusan dirakit.
Dari elemen kepala yang sakral, rentetan fakta yang diadu, pertimbangan logis hakim di ruang mesin, sampai amar putusan yang tajam bak pisau bedah. Kita juga jadi ngerti kenapa mahasiswa hukum harus teliti banget biar nggak kena jebakan O dan bedanya putusan sengketa sama penetapan administratif. Ya, semoga ini bisa mengubah cara pandang kita terhadap selembar dokumen hukum. Pasti. Bagi Anda yang lagi belajar hukum atau lagi ada urusan sama pengadilan, Anda sekarang tahu bahwa bahasa hukum dalam putusan itu dirancang bukan untuk mempersulit Anda, melainkan buat memastikan presisi keadilan yang benar-benar bisa dieksekusi di dunia nyata. Betul sekali. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan satu pemikiran akhir yang menurut saya lumayan provokatif dari semua ini. Coba pikirin. Di bagian kepala setiap putusan pengadilan tertulis kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dokumen ini nggak dimulai dengan nyebut nama negara loh, nggak juga dengan ngutip undang-undang, apalagi presiden. Dimulai dengan nama Tuhan. Benar, dimulai dengan sumpah kepada Sang Pencipta. Ini nyaratin beban moral yang luar biasa berat buat sang hakim. Kalau ada satu aja komponen, baik itu analisis di ruang mesin atau penulisan amar putusan, yang ditulis dengan iktikat buruk atau kelalaian yang disengaja. Mereka nggak cuma ngelanggar prosedur administrasi negara ya. Betul. Secara filosofis, hakim-hakim itu dianggap lagi mengingkari dan memanipulasi keadilan universal itu sendiri. Mereka berkhianat pada kalimat sakral yang mereka tulis sendiri di atas kertas itu. Sebuah pemikiran yang sangat berat. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu berikutnya.